Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Pratiwi. Saya di sini akan menjelaskan tentang Konvensi Wina tahun 1969 pada pasal 33 dan pasal 34. Pasal 33 itu memuat tentang penafsiran perjanjian yang dikonfirmasi dalam dua bahasa atau lebih dari dua bahasa. Pada ayat pertama berbunyi, bila perjanjian telah dikonfirmasi dalam dua atau lebih dari dua bahasa, teks tersebut akan sama-sama berwibawa dalam setiap bahasa, kecuali perjanjian menyediakan atau para pihak sepakat bahwa dalam kasus divergensi teks tertentu yang akan berlaku. Nah, jadi di sini kan penafsiran itu dikonfirmasi dalam dua bahasa atau lebih dari dua bahasa. Nah, maka teks tersebut itu akan sama-sama berpengaruh dalam setiap bahasa yang dicantumkan dalam perjanjian itu sendiri, kecuali dalam kasus divergensi. Kasus divergensi itu adalah proses terpecah belahnya suatu bahasa menjadi beberapa dialek karena tidak ada fasilitas pendidikan yang standar dan kurangnya komunikasi. Contohnya itu bahasa-bahasa daerah. Nah, dalam kasus ini akan menggunakan teks tertentu yang berlaku apabila para pihak sepakat atau menyetujuinya. Pada ayat kedua yang berbunyi, sebuah versi dari perjanjian dalam bahasa selain salah satu teks yang telah dikonfirmasi akan dianggap sebagai teks otentik hanya jika perjanjian demikian menyediakan atau para pihak menyetujuinya. Nah, maksudnya itu penggunaan salah satu bahasa dalam perjanjian tersebut yang telah dikonfirmasi akan dianggap sebagai teks otentik apabila para pihak itu sepakat atau menyetujuinya. Ayat ketiga berbunyi, syarat-syarat perjanjian yang dianggap memiliki arti yang sama di masing-masing teks otentik. Nah, maksudnya itu pada masing-masing teks otentik itu sendiri syarat-syarat perjanjiannya itu dianggap memiliki arti yang sama. Ayat keempat yang berbunyi, kecuali di mana teks tertentu berlaku sesuai dengan ayat 1, ketika perbandingan teks yang otentik mengungkapkan perbedaan makna yang penerapan pasal 31 dan pasal 32 tidak menghapus. Makna yang paling mendamaikan teks dengan memperhatikan objek dan tujuan dari perjanjian harus diadopsi. Nah, maksudnya itu perjanjian kan dibuat dalam dua atau lebih dari dua bahasa. Nah, maka semuanya itu harus ditafsirkan dengan maksud dan tujuan yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka harus kembali ditafsirkan sesuai dengan ketentuan pasal 31 dan pasal 32 Konvensi Wina. Nah, selanjutnya itu pasal 34 mengenai aturan umum serikat ketiga. Nah, yang berbunyi, sebuah perjanjian baik tidak menciptakan kewajiban atau hak bagi negara ketiga tanpa persetujuan. Nah, pasal ini tuh memuat asas fakta tertis nec nocen nec prosen, di mana dalam perjanjian itu hanya mengikat bagi para pihak atau mereka saja yang membuat perjanjian itu sendiri. Para pihak ini tidak bisa menciptakan hak maupun kewajiban bagi pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak ketiga itu sendiri. Tetapi dalam ketentuan ini ada pengecualian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 35 sampai pasal 37 Konvensi Wina. Sekian penjelasan dari saya. Apabila teman-teman masih kurang jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Apabila audio saya kurang jelas, teman-teman bisa baca di description box. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.